Jeffrey Dahmer merupakan pembunuh berantai dengan 17 korban pria dan anak-anak yang kisah hidup dan kekejiannya menghabisi korban diangkat menjadi beberapa serial dan film. Terbaru adalah Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Bernama lengkap Jeffrey Lionel Dahmer, juga dijuluki sebagai Milwaukee Cannibal atau Milwaukee Monster akibat kekejiannya. Julukan itu diambil karena ia lahir di Milwaukee pada 21 Mei tahun 1960 dari pasangan Lionel dan Joyce Dahmer. Ketika masih kecil, Dahmer dikenal sebagai anak yang begitu ceria dan penuh energi. Namun setelah menjalani operasi double hernia, orang ini merasa diabaikan oleh orang tuanya. Ketika sang ayah sedang melakukan pekerjaan mengeluarkan tulang-tulang hewan dari tubuhnya, Dahmer merasa tertarik dengan suara yang dikeluarkan dari tulang-tulang tersebut dan sering bertanya seputar itu, hingga cara menyimpan tulang hewan agar awet. Setelah ia berusia 14 tahun, Dahmer mulai menunjukkan minat atas nekrofilia serta hasrat membunuh. Nekrofilia merupakan penyakit atau kelainan berupa ketertarikan secara seksual untuk menyetubuhi mayat. Dahmer mulai terbiasa minum bir dan alkohol lainnya pada siang hari. Bahkan ia diam-diam membawa minuman keras ke sekolah dengan menyembunyikannya di dalam jaket. Korban pertama Dahmer adalah anak laki-laki 18 tahun yang ia bawa ke rumah orang tua di Ohio pada tahun 1978. Laki-laki itu dicekik dan dipukul dengan barbel sebelum dimutilasi dan dimasukkan ke kantong sampah. Saya selalu tahu itu salah. Pembunuhan pertama tidak direncanakan, kata Dahmer pada Inside Edition pada tahun 1993. Saat itu saya baru kembali dari pusat perbelanjaan dan berfantasi mengambil penumpang dan membawanya ke rumah untuk mendominasi dan memegang kendali penuh atas dirinya, ungkap Dahmer. Dahmer kemudian ditempatkan di Jerman. Ia juga bergabung dalam militer, namun hanya dalam waktu singkat karena diberhentikan karena masalah minum alkohol yang berlebihan. Selama 9 tahun di militer, Dahmer tidak membunuh karena tak punya kesempatan untuk melakukan kejahatan itu. Setelah itu Dahmer kembali ke Ohio bersama orang tuanya pada September 1981. Dahmer kemudian dikirim ke rumah neneknya di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Orang tua Dahmer berharap sang nenek dapat mengubah kebiasaan minum-minum alkohol anak mereka. Hingga pada suatu hari Dahmer diusir sang nenek karena kerap membawa laki-laki ke rumahnya pada larut malam. Sang nenek juga mengeluh mencium bau busuk dari ruang bawah tanah. Pada bulan September 1988, orang ini sempat ditangkap atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak berusia 13 tahun. Anak itu dibius dan dianiaya, namun berhasil melarikan diri dan melapor kepada polisi. Dahmer sempat dipenjara 1 pekan sebelum dibebaskan dengan jaminan. Pada Mei 1989, orang ini sempat dipenjara 1 tahun dengan 5 tahun masa percobaan atas kasus penyerangan seksual tingkat 2. Namun ia bebas 2 bulan lebih awal. Tidak jera-jera selepas dari penjara, orang ini membunuh orang lagi. Korban ke-6 kali ini difoto pakai Polaroid. Tengkorak kepala korban disimpan bersama dengan korban kelima, sedangkan badannya direbus dan dilarutkan dalam asam. Usai kejahatan itu, tetangga mengeluhkan aroma tak sedap dari unit Dahmer. Namun orang ini berdalih dengan kulkas rusak. Pada Juni 1990, orang ini kembali membunuh dan korban ke-7 itu sempat disimpan di dalam freezer sebelum dibuang. Pada tahun yang sama juga, orang ini kemudian membunuh 2 orang lainnya. Kepala korban ke-8 ia hias dan pajang di apartemennya. Tak hanya itu, bagian tubuhnya juga disimpan untuk disantap. Sedangkan korban ke-9 seutuhnya ia buang dengan alasan tidak tertarik sama sekali. Pada tahun 1991 ia kembali membunuh dan memakan korban yang ke-10. Dia mengaku memakan tubuh korban, membuat dirinya merasa korban itu menjadi bagian dari dirinya. Setelah itu orang ini mencoba cara baru dalam menyiksa korban yang ke-11 hingga yang ke-13. Di antara korban itu yakni Konerak Sintasompone yang ikut dibahas dalam Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Namun orang ini memilih cara lama ketika membunuh korban ke-14 hingga ke-17. Ia juga menyimpan kepala dan organ tubuh korban-korban lainnya dalam freezer.
teenager. Aksi pembunuhan oleh Dahmer pun terhenti ketika hendak melakukan modus serupa kepada Tracy Edward. Edward yang berusia 32 tahun sepakat menemani orang ini di apartemen. Namun ketika masuk apartemen, Edward mencium bau tak sedap dan tumpukan box hidroklorik acid. Orang ini mencium kecurigaan Edward dan langsung berusaha memborgol pria itu untuk diambil foto telanjangnya. Edward lalu menunjuk wajah Dahmer dan melarikan diri dan bertemu mobil polisi. Polisi kemudian menyambangi dan memeriksa apartemen Dahmer dan menemukan banyak foto Polaroid bergambar mayat. Polisi berhasil menggagalkan pelarian diri Dahmer. Saat menggeledah, polisi menemukan 4 kepala di rak paling bawah, kemudian 4 kepala di dapur, 2 hati manusia di lemari es, 7 tengkorak di kamar tidur, dan tubuh manusia di lemari es lainnya. Tak hanya itu, mereka juga menemukan organ seksual yang diawetkan, 2 kerangka utuh, potongan tangan, dan 3 batang tubuh lainnya terendam asam. Dalam pemeriksaan, Dahmer mengaku penjara adalah tempat terbaik untuk dirinya. Dia mengaku akan kembali ke cara hidup yang sama dan melakukan hal yang sama apabila dibebaskan dari penjara. Pada Februari 1992, ia dijatuhi 15 hukuman seumur hidup berturut-turut. Hukuman ke-16 dijatuhkan pada Mei 1992 terkait pembunuhan pada tahun 1978. Namun Dahmer hanya berada di penjara 2 tahun hingga akhirnya dibunuh oleh sesama narapidana di penjara Wisconsin pada tahun 1994. Demikian video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung saya terus membuat video-video berikutnya. Terima kasih.